Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dan di samping saya ada Ibu Rika. Dan hari ini kita akan berdiskusi tentang bakteri. Lebih tepatnya reproduksi bakteri. Bu Rika, Iya. bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Gimana? Masih semangat mengajar Semangat daring? dong, harus tetap semangat. Oke, Iya. sip. Jadi YouTuber sekarang, Bu? Ya, berlatih sedikit-sedikit lah, seperti yang lainnya itu Oke. loh. Iya. Memudahkan untuk memberi materi pelajaran ya. Nah, itu dia. Nah. Karena situasi seperti ini ya, kita harus senantiasa berinovasi. Ya. Jadi bermunculanlah YouTuber baru kita Nah, ya. itu. Jadi guru itu memang harus serba bisa ya, harus Iya, multi harus talent. inovatif, kreatif ya. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa nih, Bu? Reproduksi bakteri. Oke, reproduksi. Atau perkembangbiakan dari bakteri. Perkembangbiakan. Apakah akan sama menariknya dengan reproduksi manusia? Dalam mempelajari sesuatu tentu saja kita harus ada ketertarikan ya. Oke. Mudah-mudahan bakteri juga ini menarik ya. topik Berarti kalau saya bahasannya. sudah tertarik, berarti sudah bagus ya, Bu? Iya dong, Oke. itu ada rasa ingin tahu yang besar berarti ya. Oke. Jadi seperti apa, Bu, reproduksi bakteri ini? Sebelum membahas bagaimana reproduksi bakteri itu, kita harus tahu dulu ya kompetensi dasar yang harus dicapai. Di situ kita lihat ya, ada 3.5. Oh, jadi ini KD 3.5? Iya, KD 3.5 yaitu mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Namun, indikator pencapaian kompetensinya kita lihat di sini ada pada poin 35.4 ya, menjelaskan macam-macam reproduksi bakteri. Jadi kalian harus tahu tuh, harus bisa menjelaskan nanti macam-macam reproduksi bakterinya. Jadi utamanya ini mempelajari reproduksi bakteri ya. Berarti masih sama seperti di video sebelumnya ya, Bu, tentang bakteri. Ya, pada video sebelumnya kan itu membahas tentang struktur dari bakteri ya. Nah, itu Oke. tentu saja nanti dalam struktur bakteri ada keterkaitannya dengan bagaimana cara reproduksinya. Berarti gitu. ada alat reproduksinya juga dong nanti, Bu? Iya, ada Oke, gitu saya ya. sudah tidak sabar, Bu. Oke, Bu, jadi boleh dipaparkan seperti apa nanti peristiwa reproduksi yang terjadi di dalam bakteri ini? Reproduksi itu pada bakteri terbagi menjadi dua cara ya. Oh, ada ada yang dua. secara aseksual, disebutnya Aseksual. aseksual, Oke. dan yang kedua yaitu reproduksi secara paraseksual. Aseksual itu artinya apa, Bu? Aseksual gitu. A itu kan tidak ya artinya. Nah, Oke. seksual itu perkawinan. Jadi tidak ada perkawinan antara satu bakteri dengan bakteri yang lain, yaitu dengan cara pembelahan biner. Tidak ada perkawinan. Tidak ada. Jadi Tapi- pembelahan biner atau membelah diri Oh, gitu membelah ya. diri gitu. Jadi dari satu menjadi dua. Bi kan dua ya. Oke, Jadi biner. satu sel menjadi Jadi dua dua sel. gitu. Manusia mah nggak bisa kayak gitu, Bu. Iya, nggak bisa membelah diri. Cuman bakteri yang bisa ya. Oke, lalu yang satunya yang paraseksual itu seperti apa, Bu? Nah, yang kedua paraseksual itu terjadi melalui pertukaran materi genetik antara satu sel dengan sel pasangannya. Jadi di sini dikatakan paraseksual, jadi hampir semi gitu ya. Kenapa disebut paraseksual? Karena tidak ada perkawinan gitu ya. Jadi tidak melibatkan alat kelamin atau sel kelamin. Jadi hanya pertukaran materi genetiknya Pertukaran, saja. Pertukaran materi genetik. Itu kalau yang genetik paraseksual. Kalau yang aseksual nggak ada. Kalau aseksual tidak ada, langsung membelah diri aja satu sel menjadi dua. Berarti gitu. bisa saya tarik perbedaan, kalau yang aseksual itu tidak ada pertukaran materi genetik ya? Tidak ada. Sedangkan yang paraseksual ada. Ada Oke, pertukaran ada materi genetik. Nah, kita bahas yang aseksual dulu boleh, Bu? Boleh kita bahas aseksual dulu ya. Nah, gimana tuh yang Ya, aseksual? Aseksual itu pembelahannya kan bertahap ya. Ada fase pertama yaitu sitoplasma terbelah oleh sekat yang tumbuh tegak lurus. Sitoplasma bakteri. Ya, jadi pada sitoplasmanya nanti bisa dilihat ya di slide-nya, di gambarnya terbelah ada sekat yang tumbuh tegak lurus di tengah-tengahnya Oke. itu. Sitoplasma itu cairan yang di dalam sel Iya, bakteri ya? cairan yang di dalam bakteri itu. Kemudian nanti akan tumbuh sekat diikuti oleh tumbuhnya dinding yang melintang pada sitoplasma tersebut. Dan terakhir pada fase 3 akan terpisah kedua sel anak yang
identik. Jadi kalau pembelahan aseksual itu antara sel induk dengan anaknya itu identik sama. Oh, sama persis berarti, karena Bu. tidak ada pertukaran materi genetik kan tadi. Berarti kalau seperti itu materi genetiknya bereplikasi Tetap sama, dulu iya. sebelumnya, Jadi, iya. mengganda dulu gitu ya, Bu? Membelah. Oh, membelah. Nah, dilihat di slide-nya di situ ada membelah ya. Pertamanya materi intinya membelah, kemudian diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Jadi materi intinya membelah dulu jadi dua, lalu dilanjut ke Pembelahan dari sitoplasma. sitoplasmanya yang membelah. Iya, Jadi nanti anaknya dua dari satu sel dari satu menjadi sel dua jadi sel. dua sel dengan sifat yang sama berarti. Dengan sifat yang sama atau identik ya. Identik. Berarti kalau satu jadi dua, dua jadi empat. 2 jadi 4, 4 jadi 8 gitu. Berarti kalau seperti itu bisa kita tarik rumus, Bu, untuk Nah, ada betul pembelahannya. rumusnya. Jadi dari perhitungan reproduksi tadi, di sini ada rumusnya gitu ya. Kalau N itu misalnya jumlah sel akhir disebutnya ya, sama dengan N0, kemudian dikali 2 pangkat N. Nah, N0 itu jumlah sel awal bakteri gitu ya. Nah, kalau N itu adalah jumlah generasi. Contohnya di sini tadi. Aduh. Satu Pusing, sel Bu, menjadi 2 sel kan. Nah, itu pembelahan pertama tuh. Nah, setelah itu dari 2 sel menjadi 4 sel. Itu pembelahan kedua. atau 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 itu kan 2 kali 2. Ya. Nah, kalau misalnya yang ketiga pembelahannya kan tadi 4 sel. Menjadi 8 sel. 4 kali 2 membelah gitu ya, jadi 8 sel. Jadi setelah 3 kali pembelahan, tadinya 1 sel menjadi 8 sel. Karena pembelahannya 3 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan? 2 kali 2 kali 2 berarti 8. Oke. Gitu. Saya suka pusing, Bu, kalau mainannya angka. Ada contoh soal nggak, Bu? Nih ada contoh soal ya. Ada. Misalnya setiap bakteri itu dalam kondisi yang baik, yaitu yang lembab ya. Oh, jadi kondisinya juga harus sesuai dulu ya? Baru terjadi seperti Ya yang betul, barusan. kalau Oke. kondisi yang baik itu yang lembab. Kalau yang tidak baik misalnya yang sangat ekstrim ya, terlalu panas atau terlalu dingin, nah itu bakteri berkembang biaknya agak terhambat. Gitu. Jadi tergantung lingkungan juga. Kalau lingkungannya baik, setiap 20 menit bakteri akan membelah. Berapa? Setiap 20 menit? 20 menit. Oh, 20 menit jadi cepet ya. Menjadi 2 dari 1. Cepet banget, Bu. Menjadi 2 sel gitu kan. Nah, misalnya pada awalnya ada sejumlah 20 bakteri. Nah, kira-kira berapa jumlahnya setelah 1 jam? Nah, kita hitung aja. Tadi kan 20 menit membelah. Berarti 1 jam itu ada 3 kali, tiga kali pembelahan. 20 menit pertama, 20 menit kedua, dan 20 menit ketiga. Oke, Berarti ada 3 3 kali kali dia pembelahan. Jadi dimasukkan ke dalam rumus tuh. N sama dengan N0 awalnya tadi berapa? 20. Kemudian 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. Oke. Berarti 20 kali 8, maka hasil akhirnya berapa? 20 kali 8 itu 160. Jadi jumlah bakteri yang awalnya semula 20 menjadi 160 setelah 1 jam itu gitu. 1 jam itu, Bu? 1 jam. Dari 20 bisa jadi 160. Iya betul. Sangat luar biasa ya, Bu, bakteri ini. Perkembangbiakannya sangat cepat berarti. Cepat kalau lingkungan yang baik, tapi ya Kalau lingkungannya kalau yang nggak baik misalnya bisa 2 jam, bisa 5 jam tergantung lingkungan juga berarti. Contoh lingkungan yang baik itu seperti apa, Bu, kira-kira untuk bakteri? Yang lembab tadi misalnya, yang lembab. mulut kita lembab loh, banyak air liur di dalam mulut kita ya. Oh iya, Bu. Nah, gimana tuh? Berarti, Bu, kalau kita tidur, atau berapa jam tuh misalkan kita tidur, kita ambil 10 jam misalkan. Waduh, 10 jam. Bakterinya banyak ya, Bu, yang Bisa membelah? banyak kalau sebelum tidurnya tidak menggosok gigi tuh. Menggosok gigi pun kalau tidak bersih, Masih ada sisa? masih ada sisa, bisa berkembang biak tadi. Gitu ya. Jadi paginya Setiap 20 banyak menit, lagi? banyak lagi Oh, pantesan, bakteri. Bu. Kalau pagi-pagi saya suka bau apa gitu ini. Nah itu kan mungkin dari bakteri yang sana ya. mengalami pembusukan dia Oh, pada gigi. mungkin. Hati-hati, makin lama kalau seperti itu nanti bisa, kalau tidak digosok ya sebelum tidur bisa berlubang nanti giginya. Awas, hati-hati. Aduh, harus hati-hati. Ya, Jadi benar ya perkataan yang mengatakan bahwa mulutmu harimaumu itu ya. Nah itu salah satunya. Sungguh Jadi sangat harus luar dirawat biasa ya, Bu. mulutnya. Iya, berarti mulut juga giginya harus dijaga dan juga betul. dirawat. Bukan hanya dari ucapan, dari Iya. fisiknya juga harus Oke. bersih ya. Jadi yang berbahaya dari mulut itu bukan hanya kata ya, Bu, tapi bakteri juga lebih berbahaya. Betul sekali. Oke, sangat
menarik ternyata Bu, cara reproduksi dari si bakteri ini. Itu yang aseksual ya Bu. Aseksual. Jadi intinya yang aseksual ini pembelahnya gimana nih Bu intinya? Langsung membelah diri ya dari satu sel menjadi dua sel tanpa terjadinya pertukaran materi genetik seperti itu. Oke, jadi intinya yang aseksual itu bakterinya langsung membelah tanpa ada pertukaran materi genetik dari satu sel jadi dua sel, benar Jadi begitu Bu? identik ya sel induk Ah, dengan sel anaknya itu. Jadi anaknya nanti punya sifat Persis yang sama, sama, oke, betul. sama persis. Nah, itu yang aseksual. Tadi kan Ibu bilang ada dua ya Bu, satunya lagi ada paraseksual. Nah, seperti apa nih Bu yang paraseksual? Nah, paraseksual sendiri dibagi 3 macam. 3? Ada 3 macam. Oh, jadi beda-beda berarti Beda-beda. ini. Oh. Ada transformasi, yang kedua transduksi, dan yang ketiga konjugasi. Oke, beda semua berarti ini Bu. Beda-beda. Nah, kita yang pertama dulu deh Bu. Yang pertama dulu ya, transformasi. transformasi. Nah, dilihat dulu pengertiannya. Transformasi adalah pemindahan potongan materi genetik dari satu luar sel ke sel bakteri penerima. Nah, di sini DNA bebas, sel bakteri donor akan menggantikan sebagian DNA bakteri penerima. Nah, di sini tanpa ada kontak langsung. Nah, dilihat di situ di gambarnya ya. Jadi ada bakteri yang mengalami pecah atau lisis ya, seperti kemarin video sebelumnya sudah dibahas, bakteri ada yang mengalami lisis. Nah, DNA-nya itu ada yang keluar gitu ya. Nah, dia bisa masuk ke bakteri yang lain dengan menggantikan sebagian DNA dari bakteri penerima. Jadi menyisip bakteri masuk ke DNA penerima. Nah, hasil akhirnya itu disebutnya transformer. Jadi kayak film ya, yang menerimanya. Jadi ada sel baru, maksudnya bakteri DNA baru yang menerima itu disebutnya transformer karena ada perubahan, ada pertukaran materi genetik gitu bertransformasi ya. Bertransformasi, iya betul. Oke, kalau di film Transformer itu kan dari mobil jadi robot gitu ya. Nah, berubah ini juga ada perubahan, berarti intinya perubahan ya ini di situ. perubahannya tapi materi genetiknya ya. Oke, gitu. materi genetik. Nah, tadi kan materi genetiknya ada di lingkungan luar ya. Nah, itu asalnya tadi dari mana Bu? Mohon maaf. Bakteri yang satunya itu yang pecah atau lisis gitu ya. Gitu DNA-nya ada yang sebagian gitu. keluar gitu. DNA-nya keluar. Nah, masuk ke bakteri yang lain masuk gitu. ke bakteri yang lain. Penerima yang itu. penerima yang transformer itu nanti ya berarti. Betul. Oke, itu yang transformasi ya. Ya, betul. Berarti tidak ada kontak ya Bu? Tidak ada kontak antara bakteri satu dengan bakteri yang lain. Jadi hanya menerima potongan dari DNA bakteri saja. Ya. Iya, jadi ada DNA yang masuk ya Bu? Iya, betul. Oke, itu yang transformasi ya Bu. Iya, jadi betul. intinya yang transformasi itu ada sebagian materi genetik atau potongan materi genetik yang dari satu luar sel masuk ke sel bakteri penerima. Oke, itu yang transformasi. Iya. Lanjut Bu, yang kedua berarti yang kedua yaitu transduksi. Kita lihat tuh pengertiannya dari transduksi adalah merupakan perpindahan sebagian materi genetik dari satu sel bakteri ke bakteri lain melalui perantara virus. Jadi virus tersebut menyambungkan materi genetik dengan cara membentuk profag. Jadi dalam pelajaran bab yang lalu kan ada virus itu ya menyerang bakteri. Nah, ada DNA yang menyisip dari DNA virus ke tubuh bakteri gitu ya. Nah, ketika terbentuk virus baru, dalam DNA virus tersebut mengandung sebagian DNA bakteri. Nah, gitu. Virus yang memiliki dua macam DNA ini disebut dengan partikel transduksi. Nah, di situ dilihat ada gambarnya ya, transduksi. Jadi virus yang telah membawa sebagian DNA masuk ke dalam bakteri, kemudian terjadi replikasi virus ya, kemudian lisis, kemudian virus baru keluar. Nah, virus baru yang keluar yang membawa sebagian DNA bakteri tadi masuk ke sel bakteri. Berarti ini siklus lisogenik ya Bu ya? Siklus lisogenik. Jadi pada siklus lisogenik itu kan virus yang terbentuk keluar ya, membawa sebagian potongan DNA dari bakteri. Kalau nggak salah itu profag ya Bu? Profag, betul. Ya, nulisnya profage. Profage gitu. Ya. Kita bacanya
Prova. itu. Bukan obat yang sakit mah itu. Oh, bukan. beda lagi itu. Beda. Beda lagi ya. Jadi Oke. Prova ini masuk ya. Jadi dibawa oleh virus masuk ke DNA bakteri. Oh, jadi berarti ini dibantu oleh virus ya, Bu? Dibantu oleh virus. Jadi Baik juga berarti si virus, Bu. Jadi virus juga mengangkut ya. Oke. Mengangkut sebagian potongan bakteri yang terbawa gitu. Iya, jadi dibantu oleh virus ya. Tidak ada kontak berarti, Bu. Nggak ada kontak bakteri yang pertama tadi, nggak ada. Jadi Sama virus kayak aja. yang transformasi juga nggak ada kontak Tidak ya? ada kontak Yang antara transduksi bakteri juga satu dengan bakteri tidak lain, ada. tidak ada. Cuman yang transduksi ini dibantu sama Dibantu oleh perantara, yaitu perantaranya virus gitu. hanya virus berarti ya, Bu, yang bisa membantunya ya. Ya, virus, sehingga Iya. virus juga dimanfaatkan untuk rekayasa genetika ya. Iya, Jadi ada memang ada manfaatnya juga ya, Bu, keuntungan berarti juga ada ya atau keuntungan dari manfaatnya. virus tersebut. Betul. Oke, itu yang transduksi, berarti ada perpindahan materi genetik yang dibawa oleh Dibantu oleh oke. virus. Dibantu oleh virus ya, Iya, seperti itu. betul. Itu yang transduksi. Transduksi. Ada satu lagi ya, Bu ya? Satu lagi. Apa satu dah? Yang satu di sini? Yang ketiga Ya. yaitu konjugasi. Oh, konjugasi. Konjugasi merupakan pemindahan sebagian materi genetik satu bakteri ke sel bakteri lainnya dengan kontak langsung. Nah, ini mah ada kontak langsung ya. Ada Kalau kontak yang di pertama dan kedua tidak ada kontak langsung bakteri kan. Nah, kalau ini ada. Transfer materi genetik ini terjadi melalui ujung pilus. Nah, pilus itu kan masih ingat nggak? Pilus. Yang Yang- di Itu beda lagi. Oh, beda. Kalau ini pilus alat gerak dari bakteri yang, Oh, yang kecil, yang lebih rambut-rambut kecil. kecil Ah, gitu yang ya, rambut yang di kecil itu. pinggir-pinggir Kalau ya? yang panjang itu kan flagel disebutnya. Nah, kalau yang kecil itu disebutnya pilus. Jadi melalui ujung pilus itu akan terjadi pemindahan DNA. Jadi yang bersentuhannya virusnya Yang gitu. bersentuhannya, Oh. pilusnya dilihat nih di gambarnya ada ya, ada dua bakteri, pertamanya berdekatan, kemudian pilus saling bergandengan di situ seperti jembatan di situ ya. Jadi seperti jembatan sehingga nanti terjadilah pemberian sebagian DNA dari bakteri yang pertama kepada penerima. Nah, yang ngasih siapa, Bu? Jantannya nih, siapa nih jantannya? jadi Yang ngasihnya? di sini memang nggak jelas kelihatan jenis kelaminnya jantan atau iya, betina iya. ya. Pilih jantan, pilih betina susah ya, Bu? Nggak kelihatan, jadi Oke. nggak jelas alat kelaminnya itu. Jadi disebutkan yang memberikan atau mendonor disebutnya bakteri yang positif. Bakteri positif yang ngasih gitu. Yang yang memberi, ngasih. Oh, yang memberi sebagian potongan DNA. DNA-nya. Kalau yang menerima disebutnya yang Negatif. negatif, Oh. gitu ya. Jadi pakai pilus. Pakai pilus. Oke. Nah, kemampuan sel donor untuk memindahkan DNA ini diatur oleh transfer faktor. Jadi ada faktor pemindahnya gitu ya. Oh, jadi nggak sembarangan gitu Nggak berarti ya? sembarangan, Harus ada transfer faktor yang mendonorkan. harus ada gitu ya. transfer faktor di Iya. bakteri tersebut Iya. agar bisa jadi bakteri positif berarti ya. Jadi yang mendonorkan itu yang memberi disebutnya. Kalau yang menerima itu kan ada ya istilahnya resipien, menerima disebut juga resipien. bakteri yang Sama negatif. kayak jadi donor darah juga kan Iya, ada ya? ada yang donor Iya, dan ada yang donor tuh yang ngasih, yang ngasih atau memberi, resipien resipien yang menerima. Oke, itu konjugasi ya. Berarti intinya konjugasi itu ada kontak langsung Oke, ada antara kontak langsung. bakteri satu dengan bakteri yang kedua. Pakai pilus Pakai yang pilus tadi ya, tadi pakai itu pilus yang ya. alat gerak yang seperti rambut-rambut kecil yang Oke. tipis itu. Oke, berarti udah selesai ya yang paraseksual. Iya, jadi ada 3 Oh. paraseksual itu. Nah, Bu, tadi kan kalau yang pertama tuh yang aseksual ya, dari 1 jadi 2 sel. Dua sel. Nah, itu kan jelas ya bereproduksi jadi ada pertambahan jumlah. Nah, kalau yang di paraseksual, ini kan kita baru ngelihat ada perpindahan materi genetiknya saja ya. Iya. Berarti nantinya dilanjut ke yang Membelah biner. diri, iya, membelah diri tadi. Jadi untuk memperbanyak diri yaitu dengan cara pembelahan biner gitu. Kalau yang paraseksual ini untuk menambah variasi genetik mungkin Iya, ya, Bu? menjadi Oke. berubah anak atau keturunannya itu menjadi berubah genetiknya sehingga tidak sama dengan induknya. Nah, berikutnya nanti dia melakukan pembelahan secara aseksual pada akhirnya. Pembelahan biner tadi ya, Ya, Bu. karena kalau yang paraseksual tetap saja jumlahnya gitu ya, tidak bertambah Tetap ya, tidak banyak bertambah. gitu. Jadi pada intinya setelah melakukan paraseksual itu akan lanjut ke aseksual. Ya. Iya, Oke, itu berarti yang paraseksual ada 3 ya, Bu, Iya. tadi ya. Ada 1 apa tuh? Transformasi, yang kedua transduksi, dan yang ketiga konjugasi, gitu ya. Oke, materi yang sangat luar biasa, Bu. Isinya daging semua. Oke, terakhir, Bu.
kesimpulannya deh tentang reproduksi bakteri seperti apa kira-kira? Ya, kesimpulannya, jadi reproduksi bakteri itu ada dua cara ya, yaitu yang secara aseksual dan paraseksual. Nah, yang aseksual itu dengan cara pembelahan biner, sedangkan yang paraseksual di sini sebetulnya dibagi tiga gitu ya, yaitu yang pertama transformasi, transduksi, dan konjugasi. Konjugasi. Iya. Oke. Sangat luar biasa Bu materinya. Terakhir Bu, sebelum kita tutup, apakah ada tugas untuk anak-anaknya? Ya, supaya siswa-siswi semuanya lebih jelas lagi atau lebih paham lagi, kalian nanti harus mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu upload ya ke Google Classroom. Nanti di sana ada pertanyaan yang harus diisi tentang apa? Cara-cara reproduksi dan contoh-contoh soal reproduksinya, seperti itu. Nah, jadi ingat ya, siswa-siswa, tugasnya dikerjain. Ya, usahakan tepat waktu ya Bu ya. Iya, jangan sampai nunggak-nunggak tuh. Jangan lupa, semakin kreatif semakin bagus. Ibu akan lebih mengapresiasi ya, supaya nilainya lebih besar lagi. Semangat ya untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Oke, Bu. Terima kasih untuk obrolannya, sangat luar biasa hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Pak Dani. Sampai bertemu kembali di obrolan kita berikutnya. Iya, insya Allah. Baiklah, sampai di sini obrolan kita. Semoga ini baik dan bermanfaat buat Anda. Terima kasih, saya Dani dan di samping saya Ibu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap sehat dan semangat ya.